Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, saya sekarang usia saya sudah di atas 40. Ya, tapi channel saya sukses before 30. Sukses sebelum usia 30. Tentu saya pasti punya reason kenapa saya membuat channel sukses before 30. Ya, sekarang di usia saya yang sudah 40 lebih, saya masih bisa banyak waktu berbagi kepada kalian. Dulu waktu saya masih 30-an, saya nggak ada waktu berbagi seperti ini. Semoga pengalaman-pengalaman saya waktu masih muda bisa banyak menginspirasi Anda. Nah, topik saya kali ini adalah inilah 4 penyesalan terbesar yang dialami banyak orang ketika dia di usia 40 tahun. Penyesalan nomor 1, Anda tahu, seperti udah bisa kita ramal, yaitu tidak memiliki pendidikan finansial yang tepat di waktu muda. Sehingga mudanya dihabiskan foya-foya, mudanya happy-happy, mudanya tidak pernah menyimpan uang, mudanya tidak pernah menabung, tidak menyiapkan dana darurat, tidak pernah punya simpanan. Akhirnya waktu 40 dia nyesal. Ketika sekarang kesehatannya tidak seprima waktu dia masih 20-an, dia sekarang mulai mengeluhkan badannya mulai sakit, persendiannya mulai sakit, biaya berobat sudah mulai mahal. Anda butuh asuransi. Asuransi pun paling banter kalau Anda sakit. Yang bisa membuat Anda tidak sakit itu sebenarnya food supplement. Food supplement itu sama gaya hidup. Food supplement itu bukan obat, mencegah supaya Anda tidak sakit, karena tubuh perlu nutrisi. Nah, penyesalan ini sering tidak disadari anak-anak muda. Dia baru sadarnya ketika dia usia 40. Tapi waktu dia 40, dia nggak bisa kembali. Sama, banyak subscriber saya, Pak, kenapa saya nggak ketemu channel ini 10 tahun yang lalu? Hey, saya sudah bilang 10 tahun yang lalu saya belum bangun channel YouTube. Ya kan? Jadi anak-anak muda, kalau Anda tidak mau menyesal di usia 40, mari terapkan tips pendidikan finansial yang saya ajarkan di channel ini. Yang kedua, buang waktu demi kesenangan semu. Anda seringkali waktu muda, Anda itu susah dinasihati. Orang muda itu paling susah dinasihati. Dianggap kita orang tua itu cerewet. Ya sudah deh. Kalau saya nggak mau nasihati anak muda. Saya kalau anak muda sekali saya nasihati nggak bisa, 2 kali nggak bisa. Ya sudah, saya tinggal. Karena apa? Hidup-hidupmu kok. Iya kan? Kamu nanti akan dinasihati oleh apa? Oleh prosesmu sendiri. Kamu nggak bisa dinasihati orang lain. Ketika Anda hari itu usia 40, Anda susah secara finansial, pekerjaan masih belum pasti, Anda mungkin menggantungkan pekerjaan sebagai satu pekerjaan aja sebagai karyawan, tapi Anda tidak punya sumber mata pencarian yang lain, Anda baru menyesal. Nah, ini yang seringkali disesali ketika orang memasuki usia 40-an. Coba kalau usia 20 yang dikejar apa? Masalah cewek, masalah pasangan, masalah jomblo melulu. 40 enggak, Bapak Ibu. 40 enggak, adik-adik. 40 itu yang dipikirkan anaknya 2 ini besok mau sekolah kemana, iya kan, bayar uang sekolahnya dari mana. Itu selalu. Sedangkan anak muda yang dipikirkan besok pasanganku siapa. Kalau lihat temannya bergandengan, aduh aku iri, kok temanku punya gandengan saya enggak. 40 sudah nggak mikir itu. Kebanyakan 40 sudah dipikir ke lain. Nah, oleh sebab itu anak-anak muda jangan cuma mikir masalah pasangan. Sukses dulu. Ketika Anda sukses, pasangan nanti nyusul, tinggal milih. Kalau Anda nggak sukses, nggak punya pilihan, ya kan? Lebih baik sukses, Anda bisa memilih, berhak memilih. Dan waktu 40, hidup Anda tidak berat. Kenapa Anda harus menaruh hidup Anda berat di usia 40, sedangkan mudanya Anda tidak mau habis-habisan, all out sebelum 30. Nah, ini penyesalan orang di usia 40. Yang ketiga, tidak memperhatikan kesehatan sejak muda. Nah, itulah sebab banyak orang nanya sama saya, Pak Chan, usia 40 kok Bapak masih segar, masih sehat. Saya selalu katakan, saya sejak usia 19 tahun saya sudah bervegetarian. Saya sudah menjaga makan, saya sudah olahraga. Ya kan? Kalau Anda hari ini nggak percaya, saya setiap hari berolahraga. Makanya ketika saya 40, saya menuai tabungan yang saya sudah tabung sejak saya muda. Nah, 40, anak-anak usia 20-an sekarang vapor terus sampai pagi.
ya kan, rokok terus sampai pagi, susah dinasihati, nggak pernah jaga kesehatannya, hidup santai-santai, main game 3 hari nggak makan. Anda nggak hancur, iya mumpung Anda masih muda, nanti hancur Anda baru tahu sendiri, baru tahu rasa. Tapi nggak apa-apa deh, kayaknya kamu memang harus banyak merokok deh, kamu harus banyak minum, kamu harus banyak minum alkohol, dan kayaknya kamu memang nggak berolahraga. Nanti kamu akan dinasihati oleh badanmu sendiri, oke? Ya, itu paling gampang nasihat dari saya. Yang keempat, saya seringkali sudah nggak mau melarang orang, biar Anda menjalani kehidupan Anda sendiri. Dan yang terakhir adalah tidak fokus kepada visi dan misi selagi Anda masih muda. Ya, jadi Anda nggak punya visi hidup. Anda hidup itu cuma dipikir besok ya besok, lusa ya lusa. Urusan lusa dipikir lusa, urusan minggu depan dipikir minggu depan. Nggak bisa. Saya mau cerita kehidupan pribadi saya. Saya sebelum menikah ya, saya berpacaran sama mantan pacar saya, sekarang istri saya. Itu usia 23, saya menikah usia 30. Saya waktu usia 23, ketika saya berpacaran, saya sudah menyiapkan dana pernikahan. Wah, itu saya punya visi. Jadi saya nggak mungkin pacaran hari ini itu kalau saya nggak punya visi. Usia 23, saya tahu ini suatu hari saya akan menikah, saya sudah mempersiapkan dana pernikahan. Sebelum saya menikah, 2 tahun sebelum menikah, saya sudah mempersiapkan dana untuk rumah. Loh, karena apa? Saya mau menikah tidak mau tinggal di rumah mertua, saya mau tinggal di rumah kita sendiri. Nah, itu saya. Jadi saya selalu punya persiapan. Ya, makanya tonton video saya, menikah dulu atau membangun karir dulu. Saya katakan, terserah, yang penting persiapan. Ketika saya punya persiapan segala sesuatunya, maka hidup itu terasa ringan. Yang ketiga, ketika saya sudah menikah, saya sudah mempersiapkan dana pendidikan anak-anak ketika nanti dia sudah usia 15-17 tahun. Intinya dana darurat udah dipersiapkan. Anda boleh saja mengatakan saya sombong, terserah Anda mau ngomong saya apa. Tapi intinya saya sudah punya visi. Dan ketika usia 40, hidup kita udah nggak terasa berat. Banyak orang mulai kelimpungan ketika dia 40, waduh besok anak ini harus uang sekolah, besok ini harus begini, besok harus begitu. Ya salah sendiri, waktu muda Anda ngapain aja? Saya tanya sekali lagi, waktu muda ngapain aja? Bagi Anda yang nonton video saya ini usianya 40, Anda pasti akan berkata, sepakat. Kenapa hidup saya nggak bisa diriset ulang? Anda sangka kamu itu Doraemon, punya mesin waktu. Nggak bisa. Tapi sekarang, usia anak-anak muda, mereka juga ketika saya berikan nasihat seperti ini, alah, ngapain dengerin Om Chandra ngomong seperti ini? Toh saya juga masih belum butuh. Terserah. Kalau saya dulu waktu usia 20-an, saya sudah baca buku-bukunya orang sukses. Makanya saya tahu apa yang mereka lakukan, makanya saya tahu apa yang mereka pikirkan. That's why ketika saya hari ini usia sudah memasuki 30-40, saya bisa mengerjakan banyak hal yang tidak banyak orang bisa kerjakan. Oke? Anda mau terapkan atau tidak, semua terserah Anda. Tapi sekali lagi, kalau Anda terapkan di usia 40, Anda akan sangat sukses sekali. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.